Ya, Ko Eko belum Ya, hadir. alhamdulillah Oh terima ya. kasih kepada Ibu Ratni dan Kak Rani yang sangat keren banget tadi menjelaskan PPOB-nya. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti apa yang telah disampaikan dan bermanfaat buat Bapak Ibu para pelaku UMKM semuanya. Selanjutnya, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melalui chat atau Tulis di mungkin chat ya. raise hand-nya. Nanti kita unmute. Ya, mungkin nanti kita share ya. Siapa ini? Silakan, mau sholat dulu. Oh, ini udah asar ya, Bu? Iya, udah jam. Ya, mungkin ada jam sesi 4, ya. Pak Eko, pertanyaan. Mungkin minggu depan kita ini ya, memaparkan tentang pelabelan. Tentang membuat label ya. Karena perizinan sudah ya minggu lalu. Mungkin yang minggu lalu ikut, sekarang sudah tahu. Ya, siapa? Kami persilakan, ada yang mau bertanya. Boleh juga sih soal izin edar juga nggak apa-apa ya, yang minggu lalu. Boleh pertanyaannya. Ya, Mas Ismail, silakan. Ya, terima kasih. Boleh saya nanya pendek-pendek aja nih. Ya, silakan Tadi Pak ada Ismail. penjelasan, ya ada penjelasan terkait Peraturan Balai POM 31 tahun 2018. Ya. Nah, saya mau tanya yang ke-9 huruf I. Apa ini? Ada asal-usul bahan pangan tertentu yang harus ada di label pangan ya, Bu ya? Ya, maksudnya gimana ya? Bentar, Kemudian Pak, saya buka. Yang kedua, boleh ya? Nomor 9. 9 asal-usul bahan pangan tertentu. 9, sudah saya lihat. Yang 9 huruf I. Asal-usul bahan pangan tertentu. Ya. Oh, ya mungkin saya bantu jawab ya, Bu Ratni. Ya, silakan. Ya, itu. Boleh yang kedua ya? Boleh yang sekalian kedua, boleh? Ya, silakan yang kedua dulu, boleh. Nah, ini saya mau nanya, kan biasa di kemasan tadi ada contoh juga, biasanya ada barcode. Ya. Barcode itu bisa ada di kemasan seperti apa ya? Itu dikeluarkan oleh Balai POM atau bagaimana caranya ya? Atau pada level MD atau PRT atau gimana ya? Oke. Ya, makasih. Ya, kembali Pak. Dengan Bapak siapa tadi? Ya. Ismail. Ismail. Oke. Apa mau menunggu pertanyaan selanjutnya? Pak bantu jawab dulu, Bu Ratni. Iya, dijawab dulu. Oh iya, udah. Berarti tadi pertanyaan Bapak yang iya Pak ya, asal-usul bahan baku. Gini ya Pak. Asal-usul bahan baku itu kita harus misalkan Bapak memproduksi. Bapak apa produksinya Pak? Maaf. Mungkin Bapak punya ini produksi makanan? Oh, sudah ini ya. Ini Pak. Nah, ini misalkan Bapak mau bikin kue misalkan ya, bahan bakunya apa? Itu bahan misalkan kue itu terigunya itu berlabel halal tidak gitu loh Pak. Udah izin edarnya seperti apa gitu. Itu maksudnya disebut asal usul bahan baku itu Pak. Harus jelas gitu. Seperti yang saya ketahui waktu halal ya, misalkan saya kan memiliki saya juga pelaku usaha ya Pak ya. Saya produksi kacang telur. Nah, waktu sertifikasi halal datang dari provinsi ke sini katanya dicek. Saya bikin kacang telur, bahan bakunya tuh apa aja. Nah, bahan baku tersebut menggunakan halal apa enggak, bersertifikat halal apa enggak itu asal usul disebut itu. Kan kadang Pak, misal kayak ada gula apa Pak yang tambahan, itu kan nggak tahu itu asal usulnya itu. Nah, tambahan bahan kayak pemanis buatan. Nah, itu pemanis buatan itu tidak tahu itu asal usulnya seperti gimana karena memang
Beli sudah jadi. Ya, beli sudah jadi misalkan. Kalau ya lebih bagus Bapak sesuai asal usulnya, misalkan terigunya tuh, oh maaf ya saya menyebutkan, misalkan terigunya apa segitiga biru, misalkan, oh itu udah tahu kan ada PIRT-nya ada, halalnya ada, gitu ya, udah jelas lah gitu. Seperti itu Pak, BPOM-nya juga ada. Kemudian saya pertanyaan kedua tadi apa ya, barcode ya? Barcode MD atau PIRT itu yang ada di kemasan itu didapat dari BPOM atau dibuat sendiri? Dari BPOM. Nah, kalau kita sudah di ACC BPOM, nanti pihak BPOM sendiri akan mengasih itu barcode tersebut gitu. Bukan dari kita. Kan kalau kita misalkan contohnya saya belum BPOM nih, misalkan bisa bikin barcode sendiri ya Pak ya. Misalkan jadi orang-orang tuh menyeken barcode, oh langsung terhubung dengan kontak person kita gitu. Nah kalau ini langsung tersambung ke kontak person BPOM gitu. Apabila ada sesuatu terjadi dengan bahan makanan tersebut, kita bisa langsung lapor ke BPOM. Seperti itu Pak. Mungkin udah jelas Pak jawabannya? Terima kasih. Mungkin yang lain? Mungkin yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, Ko Eko, apa mau dilanjut ke post-test saja? Iya, Bapak Ibu sambil menunggu yang lain bertanya, kita sambil isi post-test ya. Ya. Linknya akan kami kirim sebentar. Ya, maaf ya, Ko Eko, tambahan ya. Harus diisi ya Bapak Ibu, karena nanti kami akan membimbing, akan membantu proses pendaftaran BPOM juga, insya Allah kalau nilainya bagus kami bantu gitu. Jadi harus diisi ya. Ya, pengisian ini juga sebagai untuk syarat kita juga buat dapat sertifikatnya. Ya, betul. Buat dapat sertifikat harus isi tadi pretest dan post-test. Ya. Dan Seperti ini yang juga pemula untuk ya. melihat bagi kita ya sejauh mana Bapak Ibu memahami materi yang sudah kita berikan. Jadi kalau misalnya materinya memang belum dipahami, apakah nanti kita perlu ada pertemuan ulang atau gimana? Nah itu kita akan analisa juga dari hasil post-testnya nanti. Ya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, raise hand atau di chat. Silakan jika masih ada yang belum jelas. Ini dari Cianjur banyak mungkin nih. Kak Rani atau Mbak Ratni dijelasin untuk tema minggu depan apa tuh Mbak? Oh iya, tema kita minggu depan adalah bagaimana membuat label kemasan. Jadi persyaratan-persyaratan apa yang ada di dalam sebuah label makanan yang kita akan registrasikan ke Badan POM supaya mendapatkan izin edarnya. Oh ini jadi siapa itu yang temanya bertanya? kita besok. Natasi Bu, ada yang bertanya nih. Apakah usaha kecil itu BPOM juga Bu? Apakah hanya cukup PIRT? Produknya apa dulu Pak? Boleh saya tahu produknya apa? Ya. Karena memang kalau setempat makanan nugget itu kalau nggak salah saya nugget itu harus BPOM. Ya. Karena ya Bu Ratni kayak produk-produk yang di freezer itu harus BPOM Pak. Makanan nugget ya. Kalau nugget kan di freezer ya, berarti harus BPOM. Di freezer. Semua bakso, nugget itu yang di freezer itu harus dan wajib BPOM ya Pak. Mungkin itu aja. Tapi mungkin untuk memperlancar usaha Bapak seperti ya sekitar gitu mungkin bisa juga PIRT juga dulu bisa. Cuman tapi tetap harus BPOM ya Pak ya, karena itu beku ya. Linknya nggak bisa dibuka katanya Pak Eko. Oh, iya. Kapan ada pelatihan HCCP? HCCP. Minggu depan ya Bu? Bukan HCCP bukan minggu depan. Belum. Nanti kita akan diskusikan lagi dengan BIK kapan kita bisa melaksanakan HCCP. Karena HCCP juga memang diperlukan nanti untuk
supaya ada pengendalian atau kontrol terhadap hasil dari produk yang kita hasilkan. Ya, itu Kita ada yang minta dijadwalkan oleh BPOM. Ada yang bertanya dari siapa itu? Biaya pengurusan PIRT dan apa pengertian nama produk harus diganti? Apakah penggantian nama produk iya, harus Pak. ganti lagi PIRT-nya? Ya. Enggak, kalau PIRT itu tergantung kemasan, Pak. Kalau kemasan kita aluminium foil, misalkan saya ini ya produk saya, pertama saya kemasannya plastik dan keluar nomor PIRT-nya plastik. Tapi kalau Bapak ganti nama, tetap kemasannya itu plastik, nomornya akan tetap sama. Tapi namanya boleh ganti. Dan satu syarat, Bapak membawa ke Dinkes sertifikat yang asli, nanti diminta saya ganti nama, itu boleh. Dan tidak berbayar. Kemudian biaya mengurus PIRT dan BPOM berapa ya, Bu? Untuk makanan. Nah, Bu Ratni, silakan jawab. Itu ada di dalam websitenya BPOM berapa biayanya. Jadi bisa tidak besar ya, ada macam-macam tergantung. Ada yang 400 kalau ada ya. Ya, ada macam-macam. Nanti itu bisa di ini linknya apa, Bu? Untuk biaya-biaya itu kan dari BPOM, nanti ada bisa dilihat di sini. Apa namanya nih? Badan email halo BPOM atau www.pom.go.id. Nanti semua secara online ada, iya. Ya. Kalau untuk catering, bagaimana Bu izinnya? Catering juga boleh. Bu, mangga? Silakan dulu. Catering itu PIRT juga boleh ya? Namanya bukan PIRT ya, kalau catering. Bukan catering yang kemarin itu Bu, yang kemarin. Bentar, saya lihatin dulu ya. Ya. Kalau catering kebetulan minggu kemarin kita membahas masalah catering ya Bu ya. Ya, sebentar ini bisa di-share dulu ya, cari dulu, di-share dulu ya. Mana dia? Mana lagi ada yang bertanya? Itu sambil ngisi post-testnya ya Bapak Ibu? Ya, ini kelihatan nggak ya? Nah itu. Ini catering mana ya namanya ya? SPP yang terakhir kan ya? Iya. Ada yang terakhir. Nah ini namanya sertifikat Light Hygiene Jasa Boga. Jadi catering itu beda. Beda, ada sertifikat sendiri. Jasa ya, Boga. Ada sertifikat sendiri. Dia nanti ada aturannya berdasarkan Permenkes nomor 1096, Permenkes per 6/2011 tentang hygiene sanitasi jasa boga. Jadi pengaturannya tersendiri. Ini ada syarat-syaratnya untuk yang rumah makan atau restoran, yang siap saji. Dan itu juga ada golongan-golongannya ya. Ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Jasa. Jadi yang namanya catering nanti wajibnya memiliki sertifikat Light Hygiene Sanitasi. Jadi bukan PIRT ya. Ya begitu Bapak siapa tadi? Bawah ya. Ya ini diterbitkan oleh Pemda atau Kabupaten Kota Dinas Kesehatan. Nah, itu juga ada persyaratan-persyaratan sendiri yang harus dipenuhi. Tapi persyaratan-persyaratannya sih hampir sama dengan yang PIRT. Ini persyaratannya itu syarat administrasinya ada fotokopi KTP, sertifikat kursus penjamah makanan,
foto diri. Jadi ada orang-orang yang melakukan pekerjaan di dalam catering tersebut, dia sudah dikursus bagaimana kalau istilahnya food handler ya, gimana cara memperlakukan makanan. Nah, secara teknis syaratnya itu bangunan, peralatan, atau food handler dan pangannya. Yang tadi ada beberapa macam syarat. Nih, kalau rincian syaratnya ini juga ada ya. Mungkin nanti ini dibagi lagi aja ya. Maksudnya Koheko ya. Koheko nanti yang materinya selain dari tadi yang CPPOB, kita juga bisa berikan materi yang minggu lalu supaya nanti bisa dibaca lagi atau dipelajari lagi. Nanti kalau misalnya ada lagi yang perlu ditanyakan, bisa juga melalui WA di alamat yang ada di slide kita yang terakhir, halaman para pendamping fasilitator ini, yang dengan senang hati pasti kita akan menanggapinya nanti. Seperti ini contohnya, ada fotokopi surat permohonan, KTP, surat pernyataan pemohon, doksinya di mana, denahnya bagaimana, tata letaknya bagaimana, surat penunjukan sebagai penanggung jawab jasa boganya di dalam usaha catering itu, terus surat pernyataan sebagai penanggung jawab jasa boga, surat pernyataan bersedia mengikuti kursus penyehatan makanan, jadi nanti harus ada ikut kursus juga. Ya mungkin nggak tahu ya kalau kita nanti dari BIK ada atau enggak ya, nanti kita tanya BIK. Fotokopi sertifikat atau ijazah tenaga yang memiliki pengetahuan izin sanitasi makanan, ada foto, surat fotokopi perizinan lainnya yang diperlukan. Gitu. Ini ada yang nanya lagi, Bu. Ya, silakan. Katanya, bagaimana dengan pepes ikan, Bu? Kalau pepes ikan itu termasuk yang gimana, Bu Rani? Mungkin dia siap saji atau gimana? Itu kayaknya masuknya ke itu, ke tadi yang catering. Yang catering, atau juga ada yang satu lagi yang di atas itu. Yang PIRT juga ada ya. Siapa ini dari Tita? Ini dari pangan segar ya? Bukan pangan segar ya. Nah, ini ikan. Jadi dia pangan olahan. Ini bisa jadi PIRT juga sih kalau ikan, pepes ikan ya. Ya, bisa juga di catering juga bisa. Kemudian, ini untuk Bu Tita, untuk wilayah Cianjur, BPOM kemana ya Bu? Soalnya untuk Tabayam dan Comse kirim nggak bisa PIRT. Ya betul. Itu memang harus BPOM ya. Yang makanan, semua makanan yang di freezer seperti tadi saya paparkan harus BPOM. Ya. Dan BPOM di Cianjur memang belum ada ya Bu Tita. Makanya kita mensosialisasikan tentang BPOM dan kita ada linknya untuk mendaftarkan. Mungkin minggu kemarin ya Bu ya, kita sudah memaparkan tentang tata cara mendaftarkan BPOM linknya. Mungkin nanti linknya kita share ya Bu ya. Link mendaftarkan ke BPOM karena mungkin yang terdekatnya di mana gitu ya. Karena memang Bu Tita tidak di Cianjur belum ada. Saya juga sudah konfirmasi ke dinas setempat. Ternyata kita harus ke pusat, yaitu ke Jakarta atau Bandung, gitu. Dan itu bisa kita daftar itu tidak bisa melalui dinas juga. Kita harus sendiri perorangan. Tapi mungkin kalau dari dinas setempat juga bisa membantu. Kemarin pengalaman saya bertanya dari dinas hanya bisa mendampingi, bukan membantu. Tetap kita yang harus melakukan dan kita yang harus datang ke sana face to face dengan BPOM sendiri. Kami dan fasilitator siapapun tidak bisa secara langsung gitu. Harus pihak BPOM sendiri gitu ya mungkin.
Di Cianjur Ya. belum ada ya Bu ya, harus online. Itu aja. Terus mungkin. kalau ini produk jamur crispy apa harus BPOM atau cukup PIRT? Nah ini tergantung Bu, apakah ini diproduksinya terpisah tempatnya antara rumah tinggal dengan tempat produksi. Nah kalau sudah terpisah antara rumah tinggal dengan tempat produksi, dia sudah harus BPOM. Kalau masih jadi satu dengan rumah tinggal, maka bisa PIRT. Benar kan ya Bu Rani ya? Ya betul. Ya, siap. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin untuk Bu Tita ya, Cianjur kita bisa sama-sama ke BPOM sendiri. Mungkin kita akan nunggu, kebetulan minggu lalu saya sudah koordinasi sama dinas dan dinas setempat mau membantu, mungkin ditunggu aja ya Bu Tita. Terima kasih. Ya ini Bu Tita, habisnya Bu Asifa. Kalau catering tadi sudah ya. Kalau catering kan beda ininya, like hygiene pakainya. Tunggu ada lagi, kalau singkong dan mie perlu BPOM atau PIRT. PIRT bisa Pak? Ya tergantung tadi itu produksinya apakah masih jadi satu dengan rumah atau sudah terpisah dari rumah tinggal. Kalau sudah terpisah dari rumah tinggal itu udah harus BPOM. Tapi kalau masih jadi satu dengan rumah tinggal maka masih bisa PIRT. Kemudian nanti materinya Pak Danur silakan kalau mau bertanya Pak Danur. Oke, baik Pak. Maaf Bu, saya boleh bertanya. Jadi silakan. kami ada sertifikat PIRT, sudah ada sertifikat PIRT untuk produk kami. Kami itu produk olahan jamur. Yang sudah ada sertifikat PIRT-nya itu adalah jamur crispy. Tapi kami ingin bikin lainnya nih. Itu minuman serbuk, untuk kategori minuman serbuk. Itu apakah tempat produksinya, kan kita kan skalanya kecil nih, jadi hanya ada satu tempat aja di ruangan khusus gitu. Yang untuk jamur crispy. Ketika untuk penambahan produk ini, apakah saya harus membuat ruangan baru atau di tempat produksi yang untuk jamur crispy saja bisa Bu? Begitu. Tapi maksudnya nanti kalau misalnya produksinya jamur crispy di stop, kita produksi minuman serbuk. Kalau minuman stop, baru crispy gitu. Terima kasih. Gimana? Silakan Bu Ratni. Mungkin Pak, kalau produk minuman ya seharusnya sih BPOM ya Pak ya. Tapi kebetulan ada teman saya juga di Cianjur, dia produk minuman karena memang pingin nitip ke toko ya. Ya diizinkan dulu untuk sementara PIRT dulu. Karena memang minuman itu seharusnya itu BPOM Pak, MD gitu. Nah, kemudian Bapak bertanya tempat produksinya itu selama itu PIRT ya mungkin sah-sah aja ya. Yang penting bersih ya Pak ya. Tapi yang diutamakan itu berpisah dengan dapur rumah tangga ya Pak. Jadi dapur produksi itu harus khusus. Jangan campur dengan dapur rumah tangga. Gitu. Itu aja. Mungkin kalau bangunan mungkin bisa nyampur ya, bisa sama-sama gitu. Ya setidaknya tempat produksi sendirilah Pak. Gitu, jangan nyampur sama tempat kita rumah tangga memasak gitu buat makanan sendiri itu. Mungkin itu aja ya. Gimana Pak? Iya. Bu, ini untuk yang yang acuannya PIRT itu peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 kan Bu? Iya. Masih itu ya? Oke, baik. Masih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini tadi yang atas masih ada yang belum kali ya? Ya, ini kami dari Big Indonesia itu dari semua ya Bu ya, itu ada yang bertanya, katanya saya dari Tuban, Jatim, bisa difasilitasi dari Big Indonesia, mungkin bisa dibantu ya, didampingi ya Bu ya, kami dampingi gitu. Ya. Karena memang BPOM itu tidak bisa kita yang menguruskan ya Pak ya. Yang mengurusnya sendiri, tapi ya, paling Big Indonesia-nya hanya mendampingi. Ya gitu. Bahkan dinas setempat pun tidak bisa gitu loh. Hanya mendampingi, mungkin itu aja.
Gimana Pak Sigit, sudah cukup? Mau bertanya lagi? Anita, Ini ya, Pak Ismail nih. Saya Ya, punya produk singkong crispy yang difortifikasi rumput laut. Kemasannya ada 2, plastik transparan dan dus kotak. Saya sudah punya PIRT. Apakah sudah tepat izinnya ataukah harus MD lokasi produksi di tempat lain? Ini sudah harus MD ya, karena udah di tempat lain lokasi produksinya ya. Iya. Kemudian tempat produksi madu. Oh, ini gimana Bu tadi Bu? Ini Pak, yang tadi Pak Ismail itu saya punya produk singkong crispy yang difortifikasi rumput laut. Kemasannya ada 2, plastik transparan dan dus kotak. Saya sudah punya PIRT. Apakah sudah tepat izinnya ataukah harus MD lokasi produksi di tempat lain? Tergantung Kak. Kalau Bapak mau diekspor, itu wajib MD. Gitu. Kalau Bapak mau sekitar tempat aja, dipasarinnya sekitar Indonesia aja, mungkin PIRT ya, lebih cukup, sudah cukup. Tapi kalau Bapak ingin meluas lagi, ingin go internasional gitu, ekspor, itu wajib MD Pak. Mau masuk pasar modern ya? Ya. Mau pasar Kemudian modern tadi juga Bapak harus bilang, MD. Kemudian tadi Bapak bilang 1 kemasan plastik, 1 kemasan dus ya? Iya, berarti ada Dus 2 itu, tuh. Dus itu masuk dalam dus Dus apa kotak. gimana Pak? Dus kotak. Setahu saya itu nggak bisa ya Bu ya kalau dus ya. Harus PIRT-nya beda Pak. Beda, iya beda. Ya beda PIRT-nya. Sementara saya pun dulu kemasan plastik, sekarang ganti aluminium foil pun itu ada 2 Harus nomor beda. PIRT. Ya, gitu. Kemudian itu aja mungkin Pak, sudah cukup Ya. kami jawab. Kemudian tempat produksi. Ini apa nih Bu pertanyaannya? Ya, kelihatan banyak nih yang mana nih. Ya banyak. Yang mana dulu, Kak Eko? Bu, usaha saya madu lebah hutan. Untuk proses produksinya kita hanya melakukan penyaringan secara manual. Kemudian tempat produksi madunya menyatu dengan rumah. Tetapi ruangan produksinya memakai 1 ruangan. Dibatasi dengan pintu rumah tinggal dan juga memiliki pintu keluar sendiri. Apa bisa diurus juga BPOM-nya, Bu? Bisa. Gimana Bu Ratna? Bisa. Bisa Pak, bisa diurus Pak BPOM-nya. Nanti untuk lebih lanjut bisa tanya-tanya via WA kami ya, ada nanti di akhir Bu, silakan diklik Bu yang akhir Bu, itunya tentang kontak person kita semua. Nanti silakan bertanya karena waktu kita juga ya, Ko Eko, ini udah menunjukkan jam 4. Mungkin kalau itu aja kali Bu ya. Ya. Kita tutup aja ya. Kalau ada yang mau lebih pertanyaan yang ini, nanti kontak person kita ada di akhir ya Bu ya. Ini kelihatan nggak? Belum Bu, belum ada. Oh, belum kelihatan. Oh, sebentar. Nanti bisa kontak kami ya selanjutnya. Jangan lupa foto dulu, Mbak. Oh iya. Iya siap. Itu kayak Koni. Ini tegap. Ini kontaknya ya. Nah, ini kontak personnya. Ada Bu Dwi Andayani, Bu Ratni, Ko Eko, Mas Julham, dan saya sendiri. Silakan hubungi nomor ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, itu aja. Ko Eko, mangga ke moderator, dilanjut.